Guys, welcome back. Jadi aku mau jelasin sedikit tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Nah, buat kalian yang penasaran gimana penjelasannya, yuk simak baik-baik ya. Nah, kita masuk dalam teori permintaan Islami. Al-Quran dan hadis mengajarkan dalam kaitan dengan perilaku konsumen. Islam mengakui keterampilan dan kemampuan setiap individu berbeda-beda. Terus Islam mewajibkan zakat. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 38 yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir diterangkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Ketiga, pengurus zakat. Keempat, mu'alaf. Kelima, memerdekakan budak. Keenam, orang berutama. Yang ketujuh, pada jalan Allah atau fisabilillah. Dan yang terakhir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian kita masuk dalam hukum penawaran. Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut, dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran harga barang tersebut. Di sini ada faktor-faktor lain yang menentukan penawaran suatu barang. Di sini tertera ada 4. Aku sebutin, yaitu yang pertama biaya dan teknologi. Yang kedua yaitu jumlah penjualan. Yang ketiga dugaan tentang masa depan, dan yang terakhir yaitu kondisi dari alam. Nah, kemudian kita masuk dalam teori penawaran Islami. Teori penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Produk Islam haram menghasilkan produk-produk yang dikonsumsi yang menimbulkan kerusakan, baik itu rusak kesehatan, rusaknya moral, dan kepribadian. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Misalnya, produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Artinya, ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan. Nah, contoh yang lainnya itu haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusak kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian, seperti rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Nah, kita masuk dalam pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, contohnya zakat perniagaan. Dan yang kedua yaitu pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahir terhadap kurva penawaran.